Kenapa akhirnya memilih Fitri Guru Kece? Oke. Tapi dulu pernah punya basic sebagai dancer atau gimana dulu? Justru malah aku belum pernah mengikuti kelas dance seorang dancer pro. Nah, kok bisa? Aku flashback nih waktu saat corona. Kita harus mengajar Melalui Zoom ya? melalui Zoom dan ternyata itu tidak bisa kami laksanakan efektif karena tidak semua muridku, tidak semua wali kelas punya handphone. Oh, iya. Di NTT sekolah masuk jam 5. Menurut Ibu Fitri seperti apa tanggapannya sebagai seorang tenaga pengajar? Fitri Guru Kece. Halo Mas Gilang. Dulu tuh waktu akhirnya memutuskan untuk kayaknya apa yang cocok ya buat bikin nama akun gitu. Kenapa akhirnya memilih Fitri Guru Kece? Oke. Ini belum pernah ditanyakan Oh, oke. oleh beberapa program TV yang pernah undang saya ya. Oh banyak udah. Program TV udah sebutnya Brownies udah pernah. Siapa lagi? Pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar pernah. Juragan 11 waktu itu pernah, cuman kita nggak ketemu Iya, waktu itu. iya. Udah kemana-mana luar biasa. Kenapa? Fitri Guru Jadi Kece? ini tuh sebenarnya dari teman yang ada di Korea. Dia itu follower aku. Oke. Jadi dia orang Jawa yang kerja di Korea udah lama. Oke, TKI. TKI. Dia follower aku dan dia tulis nama aku itu di salju. Oh. Fitri Guru Kece. Saat itu sudah bikin konten-konten. Sudah, Oh, namaku oke. akunku bukan ini loh. Oh, Akunku oke. itu Saat itu? kalau nggak salah Sampai lupa lah. enggak iya itu Fitri Akib 86 kalau nggak salah. Oke. Dia tulis di salju kan, Ya, Fitri Guru Guru Kece. Kece. Terus dia foto, dia kirim ke aku. Dia Oke. Bu Guru, aku kan musim salju tuh di Korea. Bu Guru, aku mau keluar nih, di sini ada musim salju gini. Wah, kamu enak banget ya. Aku belum pernah lihat salju secara live, belum pernah nyentuh. Yeah. Dia keluar, terus dia foto lah di salju. Dia tulis nama aku Fitri Guru Kece. Oh. Jadi, kenapa bukan itu ya? Nah, lebih catchy gitu. Iya, Fitri benar. Guru Kece. Jadi udah aku pakai. Itu kan aku sempat posting tuh di akun Instagram aku yang lama yang sekarang udah dihack. Oke. Jadi aku foto tuh, dia foto terus aku posting di Instagram. Semenjak itulah aku pakai Fitri Guru Kece. Berarti itu followersnya ada andil tuh berarti ya. Ada Agit, Andi, makasih ya. Luar biasa. Iya. Itu tahun berapa, masih inget gak? Tahun kalau nggak salah tuh tahun 2020 akhir. Wah, luar biasa ya. Berarti sudah 3 tahun Iya. berarti. Nah, alhamdulillah nama tersebut akhirnya membawa keberkahan sampai dengan sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Hampir tuh dulu kan gue hampir tulis tuh akunku. Gak apa-apa, mau gue juga gak apa-apa. Iya. Kan kita usianya juga sebenarnya cuma terpaut 3 tahun, tahun aja kan. 3 tahun aja ya. Kita cuma beda 3 tahun di zaman megalitikum lah. Iya. lalu. Jadi kayaknya bagus banget nih namanya. Dulu tuh mau tulis tuh Fitri gurunya ARMY gitu. Gue kan BTS say. Oh, BTS Dia banget. ARMY banget gitu loh. Nah, coba kita potong dulu. Waktu Pak Haji Roma Irama nyanyi BTS gimana perasaannya? Nyanyi lagu Butter gimana? Ayo, coba. Ini biar ARMY pada nonton nih. Jadi nanya langsung pendapat dari ARMY sendiri gimana? Senang sih karena Senang. artinya Bang Haji Roma Berusaha untuk inilah. Ya. Ya setidaknya dinyanyikan oleh Raja Dangdut, siapa sih yang nggak bangga kan? Ya, Gitu aja. setidaknya mencoba gitu ya. Karena sebenarnya Pak Haji juga tuh permintaan dari cucunya juga kalau nggak salah. Jadi cucunya pengen lihat kakeknya nyanyi lagu BTS. BTS ya. Dipilihlah Butter waktu itu kan. Iya. Oke. Nah, kita kembali lagi. Oke. Kemudian Fitri Guru Kece terpilihlah untuk menjadi nama akun saat itu. Bilang ke si Agit sama siapa tadi? Sama Agit sih enggak, cuma sempat bicara, Agit kayaknya namanya keren nih, kayaknya boleh nih aku pakai gitu. Oke. Melengket dah sudah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Bu Fitri ini, kenapa aku panggilnya ibu? Sebenarnya panggil kakak juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kan memang beliau profesinya sebagai guru.
Nah, udah seliuran di profil di explore Instagram itu dari 2021, bener. Iya, waktu rap itu ya. Waktu nge-rap itu. Terus aku kan bilang, karena istriku kan dancer kan. Jadi kan aku selalu ngeliatin orang-orang yang kayaknya ini dance-nya keren, dance-nya bagus, gak cuma sekedar TikTokan ngedance gitu-gitu doang. Oh ini gini iya, aja ya, ini gerakannya beda. Sama kan biasanya kan kita bisa lihat nih, nih orang emang bisa ngedance, sama ini maksain. Ada tuh. Nah, iya. menurutku Bu Fitri tuh bisa berarti. Tapi dulu pernah punya basic sebagai dancer atau gimana dulu? Justru malah aku belum pernah mengikuti kelas dance seorang dancer pro. Nah, kok bisa? Nah, jadi wah ini panjang lah lagi Nggak apa-apa, ceritanya. ceritain aja. Ceritain semuanya. Oke, jadi zaman dulu tuh ya aku bukan dari keluarga yang mampu ya. Jadi VCD, laserdisc, videotape itu kan nggak ada. Ya. Dulu tuh zamannya Backstreet Boys, Michael Jackson, NSYNC itu kan suka banget. Sampai tuh kumpulin uang. Sama lagi kayak gua. Sama lagi kayak gua. Everybody Iya, get down ya kan. Bener. Terus kumpul jajan nih hanya untuk beli, maaf ya kepada seluruh musisi, kumpulin uang hanya untuk bajakan ya kan. Ya karena kekumpulnya itu ya, oke. Nah, keluargaku tuh dari keluarga yang backgroundnya agamis. Jadi namanya musik tuh mungkin tidak familiar di keluarga ya. Iya, saat itu ya. Jadi terus suka sama Michael Jackson sampai belajar moonwalk tuh, belajar jadi otodidak sendiri. Jadi kalau mau aku bukan beli kaset VCD-nya Britney Spears itu yang bukan video klip aja, tapi aku beli yang versi konser. Oh, supaya bisa ngelihat supaya kalau dia tuh sampai cara jalannya itu misalnya dia give me kayak aku sampai ikutin cara dia gimana sambil gitu ngaca sambil biasanya. Iya kan. Aku nonton, aku beli VCD bajakannya NSYNC, Backstreet Boys yang konser juga. Iya. Bye. Ya. Don't wanna be a fool for you. Iya benar. Itu aku. Ini produser kita sebetulnya juga ngedengerin NSYNC. Sama kita selera musiknya. Iya. Terus. Tapi kan bakat itu terkubur, tertanam, tersimpan ya kan, karena nggak bisa explore. Sekarang orang mau suka dance, belajar banyak platform kan. Bener. Nonton aja tutorial di YouTube udah belajar. Tapi bener loh, zaman dulu kalau dibandingin sekarang emang beda banget ya. Beda banget. Kalau sekarang tuh gampang, lu tinggal buka ini terus abis itu udah kelihatan tutorialnya begini. Iya. Bener. Terus ada dance practice-nya mirror yang dari belakang. Iya kan, kalau zaman kita dulu kan nggak ada. Mana ada. Sudah, dulu tuh ikut lomba dance, aku masih ingat zaman SMP. Pulang dari ikut lomba itu, ya namanya mama kan. Kenapa ikut lomba begini, gak bagus ini. Ya, sudah. ya. Jadi udah, gak belajar sama sekali. Sudah, pandemik. 2020 Oke. Sebelumnya ya. Oke. Aku pasca melahirkan, ini asal muasal kenapa keluar lagi kan bakat ini kan. Tahun 2000 setelah aku melahirkan anak kedua, itu aku berat badan sampai 87. Oke. Dulu tuh malu kan ke sanggar senam. Iya. Akhirnya diet nanti di berat badan ke 70-an lah. Baru aku gabung ke sanggar senam. Oke. Gabung di sanggar senam, ambil sap yang paling belakang, say. Karena malu dengan bentuk tubuhnya saat itu. Terus aku pilih yang enggak kelihatan di cermin, ya kan? Pakai. Jadi nyempil ya. Yang penting ikutin gerakan di depan aja. Okay. Seperti tai cicak gitu loh, ini ujung. Warna hitamnya di ujung. Iya. Sedikit ya. Iya. Udah deh, pokoknya pas masuk tuh aku sampai kalau ke sanggar senam itu bukan pakaian yang seksi atau gimana. Aku pakai pakaian suami yang bajunya tuh gombrang sampai sini, terus pakai training gitu aja. Lama-lama, kok kenapa bisa nih? Maju dong satu sap. maju dulu. Maju. Terus akhirnya salah satu ibu dari temanku juga kan, Ivit kayaknya kok pintar. Ini begini, coba kok masuk.
coba kau maju lagi sedikit. Maju. Terakhir sampai di belakangnya instruktur dong. Langsung. Langsung. Berarti pas di belakang tuh pasti ngeliatin gini. Iya. Ini yang depan gue kayaknya nggak gini deh gerakannya. Kayaknya jelek deh gerakannya gitu kan. Kok gue jadi nggak belajar nih gini. Pasti gitu. Sebenarnya lama-lama kayaknya kalau maju, kalau di belakangnya instruktur itu apa sih perbedaannya gitu. Akhirnya owner dari gym ini bilang, sekaligus dia juga instruktur di situ kan. Fit, kayaknya kok pintar dance ini. Kok daftar Zumba instructor. Iya. Ya udah bicara sama suami, sama almarhum. Kayaknya saya suka ikut ini jadi dance instructor kan. Lagian juga jadi guru honorer kan yang ya maaf ya say. Ya kita tahu lah. Secara realistis itu nggak cukup lah. Tapi kalau dapat side job yang seperti ini mungkin setidaknya bisa membantu ya. Udah deh, aku ikut 2017 jadi Zumba instructor. Ya udah sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah berarti ya. Setahu aku, jadi kan si Denada itu kan juga salah satu Zumba instructor juga kan. Dia bukan cuma Zumba instructor ya, jadi dia Zumba brand ambassador untuk Indonesia. Gokil. Jadi dua. Jadi dua ya. Nah, dia itu cerita bahwa memang ternyata Zumba itu salah satu bukan hanya untuk menyehatkan, tapi salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan di Indonesia, karena ternyata di seluruh Indonesia tuh banyak ibu-ibu yang misalkan daerah sini emang lagi pengen Zumba, sini juga ternyata begitu ya. Iya, luas sekali ya. Iya. Wah, luar biasa, makanya ngumpulin liburan ke Bali. Iya, alhamdulillah. Kebetulan yang di Tol itu Zumba instrukturnya alhamdulillah dulu banyak nih, tapi yang aktif sisa aku aja. Oh gitu. Ya mungkin yang lain sudah sibuk dengan hal lainnya gitu ya. Sampai sekarang berarti masih aktif. Alhamdulillah masih aktif. Ih, enak banget sih ya, maksudnya tinggal satu-satunya gitu kan, berarti jadi satu-satunya pilihan gitu. Iya. Boleh tahu gak sih tarifnya berapa? Kisaran aja. Jadi gini, tergantung juga. Dulu waktu belum corona itu alhamdulillah ya. Tapi karena dengan corona banyak juga 2 gym yang sudah tutup karena lebih dibuka untuk usaha aja tempatnya. Jadi aku jadi instruktur di Toli itu sisa 2 kelas aja sih. Sisa 2 kelas? Kisarannya ya setidaknya bisa beli beras lah. Udah hitungan jutaan? Iya bisa dibilang. Alhamdulillah. Iya cukup ya, menjanjikan. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sekali hitung aja sendiri gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya kalau dibandingin ya, namanya kita berbicara tentang profesi guru kece ini tadi, guru kan ya. Apalagi honorer, kita tahu sendiri. Tapi bukannya kalau honorer itu, ini aku nggak tahu, aku mau nanya beneran. Honorer itu maksudnya untuk free time-nya lebih banyak dibandingkan guru yang sudah diangkat sebagai PNS ya, benar gak sih? Enggak juga sih, tergantung kamu di sekolah sebagai apa. Kalau guru bidang studi otomatis kamu hanya mengajar pada saat jam pelajaran kamu. Nah beda kalau kayak saya guru yang menjabat sebagai wali kelas. Otomatis makin repot. Iya, bener. rapor kita yang kelola, nilai-nilai kita yang kelola, persiapkan ujian. Jadi aku pegang bahasa Indonesia. Kan sekarang tuh kurikulum tematik ya, tapi sekarang lagi proses sudah menjalani kurikulum Indonesia sekarang tuh Merdeka Belajar. Tematik. Jadi yang aku sama sekali yang nggak isi di kelas ya cuman PJOK, itu Penjas ya. Penjas. PJOK, agama Islam, terus sama pelajaran yang dipegang sama guru bidang studi, misalnya bahasa Inggris. Oke. Sisanya semua wali kelas. Wali kelas yang ngajar. Ih, gokil ya, luar biasa. SD berarti ya? SD. Nah, aku tuh ngerasa banget ya. Ya mungkin area kita, zaman kita sama. Jadi memang saat aku SD pun juga memang wali kelas itu hampir mengajar semua bidang studi, benar banget. Jadi mesti hafal semua, mesti tahu semua kayak begitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalkan kan ada guru-guru yang mungkin kalau nggak tahu ya udah ikut aja sama LKS misalkan. Kalau sekarang kan mungkin karena kurikulumnya Merdeka Belajar, apakah siswa itu dibolehkan untuk ngelihat Google gitu-gitu, boleh gak sih? Oh iyalah. Boleh ya? Tapi begini, selama ini berlaku di sekolahku ya, kan beda-beda setiap sekolah kan. Kalau di sekolahku ya HP nggak boleh dibawa ya. Betul. Jadi kalau mereka cari PR, mereka cari jawaban, Google selagi untuk mendukung pembelajaran ya, tidak bukan mencari jalan instan, cari jawabannya di mana. Nggak, maksud aku misalkan Bu Fitri lagi ngajar di kelas, terus Ibu Fitri buka Google. Nah anak-anak ini menurut Google ini begini, itu boleh harusnya. Jadi
sekarang kan YouTube juga menjadi salah satu Media. media. Jadi kalau cuman Google biasanya itu kan kalau kayak di buku tidak semua loh juga. Betul, Jadi betul. sekarang Google menjadi media juga untuk Mengajar guru, ya? ya, guru-guru. Enak banget ya. Kalau zaman dulu tuh. Tapi kalau zaman dulu kita kan buku IPS nih misalnya. Iya. Bukunya sama, kurikulumnya sama Betul. sampai cuma tulisan IPS, ilmu pengetahuan sosial 4, 5, 6 itu aja. Sama Ya dulu kan? ada RPUL, Iya. ada RPAL dulu ingat banget Buku tuh. agama Islam aja warna hijau terus kan? Hijau terus, bener, Iya kan? bener dari kelas 1 sampai kelas 6 ya udah gitu-gitu aja. Sampai kita hafal kan menteri-menterinya, menteri Betul. kabinet, kabinet pembangunan ini kan? Yang menarik adalah begini, jadi aku sempat bawain satu acara, isinya anak-anak gitu kan. Nah jadi aku memberikan pertanyaan tentang peribahasa. Ternyata nggak tahu ya, aku maksudnya agak sedikit bukan kecewa tapi lebih ke bertanya-tanya, kok anak zaman sekarang mereka tidak familiar dengan peribahasa ya, gitu. Apakah sudah tidak relate dengan zamannya atau gimana ya? Apakah memang perkembangannya memang ke arah sana atau gimana? Kalau menurut Bu Fitri sendiri sebenarnya seperti peribahasa, kemudian apalagi ya idiom ya benar ya. Terus sama lagu-lagu kebangsaan itu tuh masih perlu nggak sih di zaman sekarang? Kalau zaman sekarang kalau lagu kebangsaan, lagu wajib dan lagu wajib nasional saya rasa masih ada ya. Apalagi kan tetap. itu ada. Cuman sekarang tuh karena seiring berjalannya zaman kurikulum juga berganti-ganti. Jadi ini yang saya rasakan ya. Karena kurikulum sering berganti dan menuntut guru harus mengikuti zaman dan harus lebih pintar. Ya. Sementara kita juga maaf ya, kita guru di daerah itu beda loh sama guru-guru yang ada di. Apa bedanya? Bedanya gini, kalau guru-guru di kota besar otomatis mereka sudah ibaratnya pintar dengan gadget lah, komputer. Oke. Aku kembalikan ke diriku, aku sampai sekarang ya fasilitas. Untuk fasilitas saja itu alhamdulillah ya baru tahun 2022 sekolah kita dibantu sama Infokus. Di saat beberapa sekolah sudah memakai. Dari dulu ya. Aku flashback nih waktu saat corona. Kita harus mengajar melalui Zoom ya. Melalui Zoom dan ternyata itu tidak bisa kami laksanakan efektif karena tidak semua muridku, tidak semua wali kelas punya handphone. Jadi misalnya kita ngajar nih di grup WhatsApp, nanti kerjakan ini. Jadi ada, kalau di kota besar satu keluarga isinya 6 anggota keluarga, masing-masing punya handphone. Nah beda kalau di kota aku tidak semua, ada yang mamanya yang pegang handphone, ada yang bapaknya tapi dua-duanya bekerja. Terus gimana dong? Nah waktu itu? otomatis kita memberikan lagi waktu. Pengerjaan Bu, misalnya ya ini di grup, sebentar ya Bu masalahnya ini dan bahkan ada satu muridku yang pakai HP-nya tantenya. Akhirnya. Jadi tidak semua lah, ya kembali lagi ke apa ya mau dibilang, memang sih kalau di daerah itu tidak secepat yang ada di kota besar. Berarti secara fasilitas pendukungan memang belum rata sebetulnya ya, apalagi rata. Iya betul. Jadi kembalikan aku aja nih kabupaten begitu, gimana teman-teman yang ada di daerah terpencil. Lebih pelosok lagi, iya yang di kebayang pelosok. sih. Waktu corona juga ada loh guru yang sampai menjemput, sampai datang ke rumah-rumah. Iya untuk ngajar untuk ngajar. Karena tidak ada handphone. Iya betul. Gitu. Ternyata cukup kompleks ya sebenarnya ya. Tapi aku jujur mau nanya satu hal ini sama Bu Fitri. Di NTT sekolah masuk jam 5. NTT benar ya? Iya di NTT. Jam 5 pagi. Menurut Ibu Fitri seperti apa tanggapannya sebagai seorang tenaga pengajar? Oke. Sekarang kalau tenaga pengajar masuk jam 5. Kalau saya jadi guru ya, jadi ibu rumah tangga juga. Otomatis gimana tuh mau apa? Membagi waktu, berarti dia harus tidur jam berapa nih? Untuk urus anak yang anaknya juga nanti mau sekolah gimana? Betul. Anak-anak yang sekarang mau pergi ke sekolah itu juga bagaimana? Sementara idealnya tidur seorang manusia itu kan 8 jam ya. Iya. Nah berarti mereka harus tidur jam berapa tuh? Betul.
betul. Mereka berarti harus bangun jam 4 untuk bersiap-siap. Belum kalau misalkan rumahnya jauh, belum lagi misalkan ternyata ya tadi benar seperti Bu Fitri punya 2 anak misalkan kan, terus kemudian harus fight sendiri karena single parent. Iya. Terus apa? Ada yang sampai nginep sekolah. Iya. Ada yang sampai Nah, sekolah. sekarang tuh. gini, apakah masuk jam 5 bisa menggaransi, bisa menjamin pembelajaran akan sukses? Iya betul. Kan enggak. Betul. Buktinya di Finland aja itu kan ya kita Iya. katakanlah ya sebagai contoh aja sebagai acuan gitu. Mungkin tidak bisa di apple to apple, tapi kan sebagai contoh di Finland jam 9 pagi dia Iya. masuk. Jadi aku pernah kenalan sama orang India. Terus dia tanya, kamu memulai pelajaran di sekolah itu jam berapa? Aku bilang paling berdoa, paling mentok-mentoknya belajar itu 7:30 lah. Setelah kita doa bersama, pembukaan. Terus dia bilang, kalau di sana tuh jam 9. Jam Ya, tuh 9 kan. ya dia, kita loh Ya. jam 7. Iya. Jam 7 sih. Jam 7 benar-benar. sekian lah. Kadang Betul, 7:15 tergantung sekolahnya juga. Betul. Karena menurutku ya anak berbeda-beda. Ada juga temanku yang memang dia kalau belajar tuh memang tekun gitu kan. Pokoknya dia suka banget sama pelajaran. Nah, cuman yang dari setahu ini pengalamanku sendiri. Mungkin sekitar 60-70% anak-anak itu tidak akan fokus belajarnya setelah istirahat kedua. Istirahat kedua itu jam 12. Memang. Iya kan? Iya. Sementara kita tuh kadang aku aja dulu SMA pulang jam 2. Masuk jam 7, 7:15. Nah, pada saat pulang jam 2 itu setelah istirahat jam 12 itu kita udah Iya. kemana? Sementara masuk jam 5, kemudian pulangnya pun juga kalau nggak salah siang juga sama gitu loh. Kalau sekarang kan juga banyak sekolah yang sudah full day ya. Ya, Full ya, day. Kalau SMA juga kayaknya full day juga ya. Ya. Cuman kalau yang jam 5 ini kenapa tidak di jam 7 saja tapi pulangnya agak mundur gitu dibanding jam 5 tapi walaupun cepat pulang dari yang biasanya tapi kan itu dingin loh Iya, benar. datang ke sekolah, iya kan? Iya. Aku juga mikir maksudnya dari sudut pandang seorang guru mungkin seperti itu. Aku juga berpikir gini, seandainya anak sekolah kan masuk jam 5, berarti kan semua tenaga pengajar, terus kemudian yang menyiapkan fasilitas pendukung dari sekolah tersebut juga harus siap dari mulai katakanlah jam 4. Nah, apakah berarti kan sebenarnya seluruh orang yang ada di NTT harus bangun jam segitu dong. Karena kan misalkan ada yang mau beli sarapan. Beli sarapan berarti harus mulai jam 4. Iya. Terus kalau ada yang mau masak sarapan yang biasanya belanja jam 5, ini sekarang harus belanja mungkin jam 3. Benar. Ya, berarti kan tukang sayur harus lebih pagi lagi. Iya. Distribusi, ini kalau kita bicara Iya. secara lebih luas lagi, distribusi pangan misalkan untuk ke daerah NTT misalkan. Mungkin dari kota ke sana atau gimana mungkin masuknya jam 12 berarti ini harus lebih awal lagi. Iya. Nah, kemudian kan nanti ya berarti emang ketarik semua berarti kan? Dan coba kalau kepala keluarga yang mau antarin anaknya. Iya. Otomatis belum lagi dia balik untuk mau kerja lagi. Jadi kalau saya sih aneh aja peraturannya. Aneh aja. Iya, betul. Ya mungkin seharusnya memang dilempar dulu ke masyarakat harusnya begitu ya. Iya. Dan tiba-tiba itu langsung viralnya pas sudah diumumkan kan. Iya. Mulai hari ini kan ya seperti itulah. Iya, betul. Iya. Mudah-mudahan sih pemerintah yang ada di sana bisa mendengarkan keluh kesah karena walaupun jujur tidak ada sangkut pautnya dengan kita yang berada di kota lain, tapi secara concern pasti seorang guru merasakan keresahan-keresahan itu Iya. pasti. Pastilah. Kasihan guru-guru di sana juga sih. Iya, betul sekali. Kenapa ya Mas sampai jarang nge-live di TikTok? Karena punya pengalaman yang buruk pada saat live. Misalnya nih live. Misalnya tuh dia komen, contoh lah, salah satu komentarnya gini,
kalau saya jadi anaknya saya malu. Aku berusaha cuek kan komentar-komentarnya, tapi semakin lama dia bawa nama-nama, dia bawa anak-anak kan. Jadi bikin hati kayak gimana ya, Akhirnya sampai nggak tahu kepikiran, sampai nggak sadar tuh ya nangis depan kamera HP.